Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang kerjasama Indonesia dengan G20. Saya Alfia Safrida. Saya Nabila Anastasia. Saya Siti Nur Azizah. Saya Alvina Safitri. Saya Maya Darningsih. Dan saya Kalbi Kabili. Saya akan menjelaskan tentang G20 atau Group of 20. G20 atau Group of 20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa yang memiliki ekonomi yang cukup besar di dunia. Indonesia menjadi anggota G20 karena memiliki ekonomi yang cukup besar dan terpengaruh oleh regional yang signifikan. Tujuannya untuk memberikan solusi terkait ekonomi global. Negara-negara tersebut diantara lain ada Amerika Serikat, Afrika Selatan, Australia, Argentina, Brazil, India, Italia, Inggris, Indonesia, Meksiko, Kanada, Republik Korea, Prancis, Rusia, Turki, Tiongkok, dan Uni Eropa. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama dalam G20. Yang pertama ada pemulihan ekonomi. Diharapkan melalui kerjasama ini nantinya akan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang kedua ada transformasi digital. Indonesia berperan aktif dalam mengadopsi transformasi digital dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada infrastruktur. Indonesia juga ikut mendorong pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Yang keempat, ada kesehatan global. Melalui kerjasama ini, Indonesia juga berpartisipasi dalam penanganan atau meningkatkan kesehatan global, seperti contohnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang kelima, ada energi bersih dan berkelanjutan. Indonesia juga ikut berkomitmen dalam melakukan transisi energi menuju energi yang bersih dan berkualitas. Dalam G20, Indonesia berupaya membangun paradigma yang berorientasi pada kolaborasi atau musyawarah. Dengan pendekatan ini, Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan negara maju dan negara berkembang dapat dipertemukan. Indonesia mengusulkan pendekatan musyawarah mufakat yang menekankan pada diskusi dan kesepakatan dalam mengambil keputusan. Paradigma ini penting agar setiap negara anggota merasa terlibat dan terwakilkan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan pada kebutuhan dan harapan semua pihak. Kemudian ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari adanya kerjasama tersebut. Yang pertama, adanya tekanan untuk mengadopsi kebijakan internasional yang mungkin bertentangan dengan prioritas domestik. Misalnya, Indonesia yang sedang menghadapi tuntunan untuk menurunkan emisi karbon dan beralih ke energi bersih yang memerlukan investasi yang besar. Nah, hal ini dapat membebani anggaran negara dan dapat mengalihkan fokus dari program-program lain yang juga penting bagi masyarakat. Selanjutnya, ada potensi geopolitik Indonesia terhadap tempat kerjasama. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang tergabung menjadi anggota G20, bangsa Indonesia memiliki potensi geopolitik yang signifikan. Posisi ini memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia dalam memperjuangkan isu-isu yang krusial bagi negara-negara berkembang, termasuk pengembangan ekonomi secara adil dan akses terhadap teknologi serta energi terbarukan. Keberadaan bangsa Indonesia dalam G20 juga memberikan peluang untuk memperkuat peranannya sebagai pemimpin di kawasan Asia dan mendorong kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara dan negara-negara besar lainnya. Kedua, perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Di forum G20 sering sekali menyebabkan perdebatan yang cukup panjang dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Hal ini memerlukan diplomasi yang cukup hati-hati agar masyarakat Indonesia dapat tetap mempertahankan kepentingan nasional sambil berkontribusi pada kerjasama global. Kesimpulannya adalah kerjasama Indonesia dengan G20 ada sebuah langkah maju yang sangat penting bagi Indonesia dalam adaptasi tujuan-tujuan nasional dan internasional.